Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur. Perkenalkan, nama saya Irma Najma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan video orasi yang merupakan sebagian kegiatan dari Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK 2020. Saya ingin menjelaskan mengenai strategi marketing di tengah pandemi COVID-19. Pada saat ini, kehadiran virus corona telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. COVID-19 sudah menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Indonesia yang sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam bidang ekonomi, di mana mengalami perlambatan pertumbuhan yang merupakan akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di Indonesia bisa dibilang tidak stabil, nampak memprihatinkan. Ekonomi secara global tahun 2020 diperkirakan bisa jatuh lagi, seperti depresi pada tahun 1930. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan nasional, bahkan perdagangan internasional. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, apabila COVID-19 bisa segera tertangani, maka pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Tetapi pemerintah juga harus bersiap apabila pandemi ini masih bertahan antara jarak waktu 3-6 bulan ke depan. Maka situasi akan lebih memburuk, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% sampai 0%. Berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasakan cukup berat, terutama pada sektor perdagangan, karena sektor perdagangan sangat berperan terhadap perekonomian dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Banyak juga sektor perekonomian yang terpengaruh oleh adanya virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah pengaruh di sektor perbankan Indonesia. Terlebih dengan adanya virus COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mengharuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah yang sangat besar. Banyak para wirausahawan yang gulung tikar akibat pendapatan masyarakat yang menurun dan adanya social distancing. Tentunya kita harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk memikirkan kembali upaya apa yang harus dilakukan agar membuat usaha yang kita jalani tetap berjalan dan bertahan. Dengan banyaknya orang yang mengkarantina diri di rumah saja, penggunaan media sosial semakin meningkat. Karena dengan aktif di media sosial adalah salah satu cara kita untuk tetap mencari informasi, tetap berhubungan dengan banyak orang meskipun kita tidak bisa meninggalkan rumah. Semua orang menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi, pembelajaran jarak jauh, work from home, atau bekerja dari rumah. Tidak hanya itu, sejak dilanda pandemi COVID-19, masyarakat cenderung memilih belanja secara online untuk melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari, terlihat dari meningkatnya transaksi belanja digital. Oleh karena itu, strategi marketing yang tepat di tengah pandemi COVID-19 ini ialah dengan memanfaatkan media sosial sebagai media utama pemasaran. Kita dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk maupun usaha yang kita miliki kepada masyarakat. Banyak pemilik usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia yang sudah mulai aktif memperkenalkan produk mereka atau usahanya, memberi promo, hingga meminta bantuan kepada temannya untuk mempromosikan usahanya lewat media sosial. Menurut saya, dengan adanya belanja digital ini merupakan strategi yang tepat dan efisien, karena masyarakat tidak perlu keluar rumah atau meninggalkan rumah,
karena dapat dilakukan dengan menggunakan gawai saja, sehingga transaksi lebih aman dan dapat menghindari resiko penularan COVID-19. Kita dapat menghindari kontak langsung dengan orang lain, menghindari resiko penularan melalui barang. Jika yang dahulunya pada saat membeli barang konvensional, kita tentu akan memegang barang-barang yang sekiranya akan kita pilih. Untuk para pemilik usaha harus lebih memperhatikan agar para konsumen semakin tertarik dengan produk yang kita punya. Memastikan produk kita mudah ditemukan di media sosial dengan cara buatlah sesuatu yang menarik. Memberitahukan informasi terkini tentang usaha ataupun produk yang kita punya. Berilah potongan harga dalam waktu tertentu untuk produk Anda, seperti dengan memberikan diskon atau biaya pengiriman yang gratis. Hal ini dapat mendorong pembeli untuk terus melihat dan membeli apa yang kita tawarkan. Jadi kesimpulannya adalah, pada saat pandemi ini, perekonomian di Indonesia bisa dibilang sedang tidak stabil. Banyak yang terkena dampak dari pandemi ini. Ada perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para wirausahawan yang harus gulung tikar. Oleh karena itu, kita harus lebih kreativitas lagi untuk membuat strategi apa ke depannya agar usaha yang kita buat, yang kita rencanakan dapat bertahan dan terus berjalan. Dengan cara menggunakan media sosial lah jawabannya. Mulai dari mempromosikan produk kita, memberikan potongan harga, dan selalu terhubung dengan pelanggan. Karena dengan menggunakan media sosial sebagai sarana utama, dapat lebih efisien dan memudahkan kita. Apalagi di masa pandemi ini, di mana penggunaan media sosial meningkat. Demikian orasi mengenai strategi marketing di tengah pandemi COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.